Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, masa belajar. Semangat ya, walaupun suasananya sudah siang, masih semangat belajar. Oke, ketemu lagi dengan ibu siapa? Ibu Sekarang sebelum kita mulai materi, kita harus berdoa, ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Yo. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ya. Sebelum belajar fisika, tak lupa ibu akan mengabsen kehadiran kalian masing-masing, ya. Oke. Ibu absen dulu untuk hari ini. Tanggal berapa ini, Nak? 7 Desember ya, 2023. Oke. Bunga Tirta Kencana hadir. Sehat Bunga? Sehat, Bu. Diska Ayu hadir. Tegar Nanda Utama. Oke, terima kasih. Hari ini nihil ya. Hadir semua. Masih semangat? Walaupun sudah siang, posisinya kita harus tetap semangat. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau periksa kesiapan kalian pembelajaran hari ini. Coba berdiri dulu. Walaupun sudah siang, Ibu pengen cek kerapian kalian. Ada yang tidak pakai dasi? Ada yang tidak pakai ikat pinggang? Ada. Ada ya? Oke, semua lengkap. Baik, rapi ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu punya nilai yang sudah biasa kita lakukan sebelum mulai pelajaran untuk memotivasi kita supaya lebih semangat. Jadi siang-siang juga tidak surut untuk semangat belajarnya ya. Oke, yaitu adalah kita belajar tepuk semangat dan oke. Ding 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 dung dung dung. Sedikit mengulas atau mengulangi untuk materi yang sudah minggu kemarin kita pelajari. Ya. Kita minggu kemarin belajar apa sih, Nak? Iya? Gusnan apa Gusnan? Jangka sorong. Jangka sorong. Kita belajar apanya tentang jangka sorong itu? Bagian-bagiannya, ya, bagian-bagian. Terus apa lagi? Fungsi-fungsinya. Oke, kita belajar minggu kemarin kita sudah
jangka sorong. Ada yang masih ingat? Coba tunjuk tangan yang masih ingat. Ya. Bu. Oh iya. Bunga. Apa bunga? Coba. Orang dalam, orang luar, pengukur kedalaman, terus skala utama, skala radius. Oke. Itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Ada apa tadi? Rahang luar, ada rahang dalam, terus kedalaman. Ya, itu adalah bagian dari jangka sorong. Kalau bagian dari mikrometer skrup, Satu, landasan atau aspil, poros, selubung dalam, selubung luar, kunci, dan skala utama, skala magis. nah itu. Dan itu yang saya tadi adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang pertama ada apa? Poros. Ya kan? Terus Selubung dalam, skala dan skala utama. Masing-masing bagian sudah memiliki fungsi masing-masing. Tahu ya? Masih ingat ya? Masih. Oke. Kemarin juga kita sudah sedikit belajar untuk cara mengukurnya ya. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini Ibu pengen untuk ada tujuan dari pembelajaran yang akan kita peroleh hari ini. Yang pertama dapat dilihat ya di situ di proyektor. Yang pertama, peserta didik mampu mengukur alat ukur panjang, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Jadi di sini Ibu harapkan nanti setelah kalian praktik melakukan LKPD, kalian akan bisa atau dapat mengukur dengan menggunakan alat ukur panjang, yaitu apa? Jangka sorong dengan mikrometer Skrup. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membandingkan hasil pengukuran dari alat ukur besaran panjang. Ya. Jadi di LKPD nanti alat ukur apa yang kalian gunakan, hasilnya silahkan kalian bandingkan. Oh, mana sih yang lebih teliti? Oh, kalau kita menggunakan, kalau kita mengukur ini, apa sih yang kita gunakan alat ukurnya, ya kan? Karena tidak semua alat ukur bisa digunakan untuk mengukur suatu Benda. Kalau jangka sorong ini lebih ke apa sih gitu nah? Oh, kalau kita menggunakan mikrometer skrup itu lebih ke apa gitu ya? Jadi nanti kalian pahami ya, kalian bisa lakukan dengan evaluasi yang ada di LKPD. Kalian analisis, kalian menyajikan datanya ya. Itu tujuan untuk pelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar dengan metode PBL. Problem based learning itu apa? Ya, yang di dalamnya itu ada sintak-sintaknya. Kita selanjutnya akan Ibu adakan pretest sebelum masuk ke pembelajaran ya. Silakan Ibu kirim. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Dijawab mandiri ya. Sudah selesai. Ya. Oke, untuk hasilnya sementara ini untuk Ibu, karena nanti kita dari hasil ini Ibu akan membentuk kelompok belajar kalian hari ini ya. Ibu adakan video dulu untuk kalian analisis atau orientasi masalahnya dulu ya. Tujuan kita pertama, peserta didik mampu Mengukur. Peserta didik dapat membandingkan hasil pengukuran. Berarti nanti intinya kalian mendapatkan hasil pengukuran, apakah ada perbandingannya ya. Ya. Akhirnya tugas kita selesai. Silakan disimak videonya. Hai Gigi. Tapi sebelumnya, kita harus mengukur tutup botol pink itu agar sesuai. Ayo bantu aku mengukurnya. Oke, tidak masalah. Bagaimanakah cara mengukur tutup botol gigi? Apakah kalian bisa membantu? Oke, sudah ya. Kalian tadi sudah menyimak ya, menyimak dari video yang sudah Ibu tampilkan. Kasusnya itu adalah seorang anak yang sedih karena apa? Oke, Ibu juga punya tutup botol loh, ya. Tapi berarti
Gimana supaya kalian bisa beli online? Apa yang harus kalian ketahui? Apa? Ukuran, ya kan? Ukuran, tutup botol. Itu kalian ketahui terlebih dahulu. Kalau mau beli online, ya kan? Sama seperti kalau kalian beli baju. Ya, sama. Kalau tutup botol, berarti kalian juga harus mengetahui ukuran tutup botol. Kalian harus mengetahui diameter dalam tutup botolnya. Kalian juga harus mengetahui diameter luar tutup botol yang bisa diukur dengan alat ukur apa? Kedalaman botol itu harus bisa diukur dengan ini loh Bu, oke? Jadi coba nanti kita praktekkan, ya. Setelah itu kita praktekkan. Oh, kalau Ibu ada LKPD-nya, bahan-bahan apa saja? Oke. Sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya per kelompok ya. Oh, sebelumnya karena tadi kalian sudah melakukan pretest, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok secara heterogen melalui kegiatan pretest yang sudah Ibu lalui ya. Jadi acak. Pindah, nggak usah berisik, nggak usah ngangkatin geserin kursi. Silent, tetap silent, nggak usah berisik ya. Ganggu kelas lainnya. Oke, silakan. Teman-teman sini. Oke, bagikan LKPD-nya. Nanti ditulis nama kelompoknya siapa saja ya. Terus di situ dilihat dari tujuan, alat dan bahannya apa saja. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alatnya yang diperlukan di depan. Kira-kira apa yang kalian perlukan di depan? Silakan diambil perwakilan. Yuk. Silakan kalian langsung dilihat LKPD-nya. Di situ juga ada marketing, ya. Terus cara kerjanya, apa saja yang diukur, sudah jelas. Silakan. Kalau ada yang masih bingung, butuh bimbingan, Ibu mau jauh di sini, yang lain di sana boleh panggil Ibu ya. Bu, Ibu pasti mendekat apa sih yang nggak buat kalian? Ya, itu berarti mengukur apa? Diameter luar ya. Nanti juga diukur pakai mikrometer skrup ya. Lihat. Berarti kalau nanti ini ingat diganti dengan tutup botol ya. Ini ganti tutup botol. Ini biar nggak pindah-pindah gimana Bu? Kunci. Nah, kemarin kan ini kan fungsi dari penguncinya kan. Tapi baca hasil kalau udah kencang, nah kan udah nggak gerak-gerak lagi kan. Nah, ya dibaca. Ini kamu berarti mengukur apa? Diameter dalam. Nanti botol ini nanti bisa diukur diameter dalam, diameter luar, sama kedalaman ya. Oke, boleh mencari sumber Bu. Saya masih bingung Bu, mengukurnya yang ini. Misalkan mau tanya Ibu di sini, boleh. Di situ kamu bawa buku paket, di situ juga ada panduannya ya. Boleh buka buku paket, boleh buka browsing di internet, Ibu kasih kebebasan. Kalian merasa pahamnya lewat mana Bu? Saya pahamnya kalau Ibu yang jelasin, yo sini panggil Ibu jelasin lagi. Walaupun kemarin kita sudah ada penjelasan ya. Kalau memang belum paham. Kalau sudah berarti kita siap untuk
presentasi. Ya. Bila saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari nomor 2 ingin mempresentasikan hasil dari pengukuran kelompok kami. Perkenalkan, saya selaku moderator, saya Muhammad Alfa Fatimulana. Saya Disa Ayu Prasetyaniati. Saya Mira Bismillah. Saya Tegar Nanda Utama. Saya Nuroli. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengukuran dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah menentukan ketelitian alat ukur. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa ketentuan alat ukur dari jangka sorong itu berapa? Tidak tahu. Jangka sorong nilai NST atau ketelitiannya adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan pada alat ukur mikrometer sekrup adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Langsung saja kita ke tahap yang kedua, yaitu mengukur dengan jangka sorong. Tutup botol. Baiklah, yang kedua adalah kasih tanya jawab. Silakan jika kalian yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Pertanyaan juga akan diajukan oleh kelompok 3. Silakan yang mewakili. Perkenalkan, saya Sonia Mawidia, saya dari kelompok 3, izin bertanya, apa faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam mengukur? Kan mungkin pengukuran hasilnya, hasil kelompokmu dengan kelompoknya kelompok 3 itu berbeda hasilnya ya. Jadi yang ditanyakan kira-kira itu apa yang menyebabkan perbedaannya hasilnya? Ya, boleh. Siapa yang menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, pertanyaan dari Sonia. Itu tergantung pergeseran gundanya atau nilai NST, nilai satuan terkecil, dan ketelitiannya. Apakah kalian sudah paham dengan jawaban dari ini? Ya, oke, berarti cukup. Bisa ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih. Baik, karena semuanya sudah melakukan presentasi dan tanya jawab, saling menanyakan dan menjawab pertanyaan setiap kelompoknya ya. Kalau Ibu perhatikan tadi semua dengan hasil percobaan yang sudah kalian tulis di LKPD, dari kesimpulan berarti secara menyeluruh Ibu rasa kesimpulannya hampir mirip. Apa sih kesimpulannya? Apa berarti kan di situ tujuannya membandingkan hasil pengukuran. Menurut kalian berarti hasil pengukuran antara dua alat ukur yang sama-sama alat ukur panjang, apa saja? Jangka sorong dengan mikrometer sekrup. Bandingkan hasil pengukurannya. Bu, hasil pengukurannya gimana? Bahwa apa? Menurut kalian apa? Hasil pengukuran jangka sorong dengan mikrometer sekrup apakah berbeda? Beda. Lebih akurat yang mana? Mikrometer sekrup. Hasilnya lebih akurat yang mikrometer sekrup. Karena apa? Karena tingkat ketelitian mikrometer sekrup itu lebih teliti. Berapa tadi? 0,01 mm dibandingkan yang jangka sorong hanya 0,1 atau 0,1 mm. Tapi di sini juga ada kelebihan loh. Kira-kira apa kelebihan jangka sorong dibandingkan mikrometer sekrup? Bisa mengukur diameter luar sama diameter dalam. Oke. Jangka sorong itu bisa mengukur diameter luar maupun dalam yang tidak bisa dilakukan oleh mikrometer sekrup. Jadi setiap alat memang mempunyai kelebihan dan fungsi masing-masing. Oke, sampai di sini ngerti? Paham? Ya. Lebih enak praktikum langsung ya. Jadi kita jauh lebih mengerti. Oke? Berarti kalau sudah sampai penguatan kita sudah membuat kesimpulan, Ibu rasa untuk materi hari ini sudah
sudah berakhir. Waktunya kita post test. Oke, siapkan HP kalian. Biasa Ibu kirim. Siapkan HP. HP kalian. Masuk ke kuisis post test. Ya, mulai masuk. Teng. Apakah kita ada pemahaman lebih setelah pembelajaran hari ini? Lihat pusing. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, tutup dulu. Oke, sudah post test. Post test ini untuk mengukur hasil belajar kalian di pembelajaran hari ini ya. Oke, setelah post test Ibu akan adakan refleksi. Refleksi itu untuk merefleksi kalian untuk kegiatan hari ini ya. Ini nanti bermanfaat. Tenang aja, kalian boleh jawab sejujur-jujurnya, nggak akan ada pengaruh dengan nilai-nilai. Aku jawabnya ini, terus nilaiku jadi jelek. Nggak ada pengaruh sama nilai sama sekali. Oke, sekarang kita refleksi. Ibu kirim juga ke kuisis. Oke, mulai. Ya, yang belum. Ayo. Oke, sudah ya, sudah selesai. Oke, akhiri. Oke. Kita sudah melewati dari proses pembelajaran, sudah presentasi, sudah post test dan dapat hasilnya dan sudah refleksi. Berarti untuk tuntutan kegiatan hari ini cukup ya. Sudah selesai. Tapi sebelum selesai, untuk bahan kita refleksi penyegaran, kita ada lagu fisika. Apa? Sebelum penutup kita nyanyi dulu, oke? 1, 2, 3. Ada unsur besaran pokok dalam fisika. Ada masa waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus, intensitas cahaya, itulah besaran pokok. Masing-masing besaran pokok ada satuannya. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, jumlah zat mol, kuat arus ampere, intensitas cahaya, satuannya candela. Itulah besaran pokok dalam fisika. Hari ini senang? Dapat ilmu? Oke, untuk hari ini cukup. Ingat, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pengukuran berulang.
ya kan. Sekarang kita sudah belajar pengukuran, tapi untuk meminimalisir kesalahan dalam pengukuran, maka akan dilakukan pengukuran berulang supaya dapat hasil yang lebih akurat dalam proses pengukuran ya. Oke, kalian bisa mempelajari materi itu selanjutnya ada di buku paket, ada di internet ya, dibebaskan cari sumber-sumber yang bisa kalian pahami. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik, untuk hari ini cukup. Silakan berkemas, nanti kita untuk alat dan bahan yang kita gunakan praktek akan kita susun setelah penutup ya. Baik, sebelum ibu tutup silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup hari ini. Yuk, Pak Ketua. Ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, untuk kegiatan hari ini cukup. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.